Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nofrita selaku dosen pembimbing pelajaran konsep kebidanan. Dan yang tak lupa juga yang terhormat kepada teman-teman kelas saya yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang sanksi atau penghargaan kepada bidan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Hartati Yusuf sebagai moderator, dan adapun teman saya yaitu Ayu Adityasari sebagai penyaji, Vera Puspita sebagai penyaji, dan Putri Sylvia sebagai penyaji. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sedikit kasus dari presentasi kali ini, yaitu seorang ibu G1 P0 A0 berusia 45 tahun dengan riwayat adanya gangguan jiwa karena pengalaman yang dimilikinya. Adiknya meninggal saat melahirkan anak kembar dan anak dari adiknya yang satu juga meninggal. Si ibu tersebut sebelumnya tidak diizinkan menikah dengan kekasihnya, tetapi dijodohkan dengan suami adiknya yang sudah meninggal. Dan kejadian yang terus bertubi-tubi itu membuat ibu G1 P0 A0 tersebut mengalami stres dan gangguan jiwa. Si ibu itu bertensi dan hamil 45 tahun dengan resiko tinggi. Dengan keadaan seperti itu, ketika si ibu akan melakukan persalinan dan melihat alat yang disiapkan, tempat tidur ginekologi, gangguan jiwa si ibu mulai kumat dan tidak mau untuk melahirkan. Dengan dilema, bidan harus memutuskan tindakan yang akan dilakukan dengan kondisi si ibu. Sehingga bidan dan pihak puskesmas memutuskan untuk dilakukan rujuk ke rumah sakit ibu dan anak. Ternyata dokter di sana tidak ada dan harus dirujuk lagi ke rumah sakit Zainal Abidin. Ketika si ibu mendengar nama rumah sakit Zainal Abidin, si ibu semakin menggila, tidak mau ke rumah sakit tersebut karena sebelumnya adiknya meninggal di rumah sakit Zainal Abidin tersebut saat melahirkan. Tetapi pihak rumah sakit tetap memaksa karena keadaan si ibu semakin menjadi-jadi dan bayi harus dilahirkan segera karena pembukaan sudah terjadi dan ketuban si ibu pun sudah pecah sebelumnya. Karena keadaan si ibu dengan gangguan jiwa tidak bisa dilakukan persalinan normal sehingga harus dilakukan tindakan sesar oleh pihak rumah sakit. Akhirnya tindakan selesai sampai bayi sudah lahir dengan selamat dan ibunya juga selamat. Yang seharusnya si ibu tersebut harus menggunakan KB tidak bisa dilakukan oleh bidan. Pil KB dikarenakan pil KB tidak boleh diminum bersama dengan pengonsumsian obat untuk gangguan jiwa si ibu, sehingga si ibu hanya bisa minum obat untuk gangguan jiwanya saja. Bidan sampai usia bayi sudah 5 bulanan tetap memantau dan tetap dalam pengawasan agar si ibu tidak melakukan hal-hal di luar logika. Karena setelah melahirkan, si ibu sering membawa anaknya keluar malam-malam ke hutan. Suami yang bekerja sebagai tukang sering tidak di rumah, sehingga si ibu pun memang benar-benar masih dalam pengawasan bidan puskesmas tersebut. Untuk etiko-legalnya, seorang bidan dikatakan profesional bila bidan tersebut mempunyai etika, karena bidan mempunyai tanggung jawab atas menolong persalinannya. Untuk melakukan tanggung jawabnya, seorang bidan harus mempunyai pengetahuan yang memadai dan memperbarui ilmunya. Nah, selanjutnya untuk penghargaannya, bidan sudah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kode etik kebidanan. Dengan tindakan tersebut, bidan bisa mendapatkan penghargaan berupa bidan teladan. Baik, yang selanjutnya yaitu seorang bidan diberi penghargaan karena bisa mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang berisiko tinggi. Jadi, seorang bidan berhak mendapatkan suatu penghargaan berupa penghormatan, support mental, ataupun bonus. Selanjutnya yaitu bidan diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat ataupun prestasi seperti support mental antar tim ataupun bonus dalam kedudukan.
karena bidan telah profesional dalam melakukan tindakan. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mengakhiri diskusi kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.